Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti aktivitas hari ini. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran persiapan untuk calon penerima sakramen Krisma. Kali ini adalah pertemuan yang kelima dengan tema Sakramen Penguatan sebagai Sakramen Pengutusan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta memahami bahwa dalam sakramen penguatan, Allah menganugerahkan Roh Kudus secara istimewa untuk mengutus seseorang menjadi saksi Kristus. Nah, yang pertama mari kita bahas bersama. Sakramen penguatan menganugerahkan Roh Kudus secara istimewa. Anda mungkin sudah tahu bahwa sakramen inisiasi, yaitu yang disebut sakramen baptis, ekaristi, dan penguatan, merupakan sakramen yang menghantar seseorang menjadi anggota gereja secara penuh. Nah, mungkin Anda sempat bertanya, bukankah Roh Kudus sudah kita terima pada saat baptis? Mengapa kita harus menerimanya kembali? Anda harus tahu bahwa memang dalam sakramen baptis kita sudah menerima Roh Kudus yang merupakan tanda kelahiran kembali dari air dan roh. Ya, jadi ketika kita dibaptis, kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan ketika kita menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma, orang beriman diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa, yakni Roh Kudus yang pada hari Pentakosta diutus Tuhan kepada para rasul. Jadi memang Roh Kudus itu adalah roh yang satu dan sama. Roh Kudus yang dianugerahkan adalah roh yang satu dan sama. Tetapi daya kekuatan yang diterima pada masing-masing mempunyai arah yang berbeda dan saling melengkapi. Sekarang mari kita lihat bersama. Sakramen penguatan melengkapi dan mengembangkan sakramen pembaptisan yang memungkinkan orang beriman. Yang pertama adalah lebih sempurna menjadi anak-anak Allah dan membuatnya lebih dekat dengan Bapa. Kemudian, lebih bersatu secara teguh dengan Kristus. Yang ketiga, bertambah karunia Roh Kudus yang dimilikinya. Yang keempat, terikat lebih sempurna sebagai anggota gereja. Yang kelima, mempunyai kekuatan khusus menjadi saksi-saksi Kristus secara handal. Dan yang keenam adalah semakin berani mewartakan dan membela iman dengan perkataan dan perbuatan. Jadi ketika kita dibaptis, kita juga menjadi anak Allah. Kemudian kita juga menjadi saksi Kristus ya. Dan ketika kita menerima sakramen penguatan, kita semakin lebih diberanikan lagi untuk mewartakan, membela iman dengan perkataan dan perbuatan. Nah, mari sekarang kita perhatikan bersama agar tampak semakin jelas ya. Anda harus tahu bahwa pembaptisan yang disebut pintu untuk masuk menjadi umat Allah itu mengarahkan ke dalam. Jadi, saya akan disebut sebagai anggota gereja yang sah ketika saya sudah dibaptis. Makanya itu adalah pintu, pembaptisan adalah pintu untuk masuk menjadi umat Allah. Kemudian,
Sakramen Krisma atau penguatan itu yang mewajibkan orang menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati itu mengarahkan keluar. Makanya sakramen penguatan itu disebut juga sakramen pendewasaan iman. Kita dianggap secara rohani itu sudah dewasa ya. Jadi secara rohani kita sudah dewasa dalam iman sehingga kita diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati. Nah, kalau ditanya, kita diutus untuk apa? Ya, kita diutus untuk apa? Mari kita perhatikan bersama. Nah, jadi kepada semua orang yang percaya kepadanya, Yesus telah memberi perintah. Ini terdapat dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, apa sih maksudnya? Mari kita perhatikan bersama. Dalam Injil Matius tadi memiliki arti bahwa kita diutus untuk berusaha membuat orang lain semakin beriman dan bertakwa kepada Allah dan melakukan kebaikan kepada sesama seperti apa yang dilakukan dan diwartakan oleh Yesus Kristus. Lalu, bagaimana caranya? Nah, mewartakan Injil berarti memberi kesaksian tentang kebenaran sejati, yaitu tentang segala yang baik yang dikehendaki Allah sendiri. Nah, mewartakan Injil bukan pertama-tama menceritakan tentang siapa Yesus Kristus, tetapi memberi teladan dalam menegakkan nilai-nilai yang diwartakan Yesus secara konsekuen. Bila berani melakukannya, hal itu bisa dikatakan turut membaptis mereka. Jadi, kita diperintahkan untuk membaptis itu bukan berarti untuk mengajak secara paksa orang untuk menjadi orang Katolik, tidak. Tetapi pertama-tama mewartakan Injil itu adalah memberi teladan dalam menegakkan nilai-nilai yang diwartakan Yesus secara konsekuen. Nah, lalu pertanyaannya lagi. Menjadi saksi hidup di tengah masyarakat yang seperti apa? Ya, tadi kita diutus untuk mewartakan Injil. Kemudian, bagaimana menjadi saksi hidup di tengah masyarakat? Pewartaan Injil yang paling efektif bukan dengan kata-kata, melainkan dan terutama melalui keteladanan yang unggul dalam menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil. Ya, jadi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi lebih kepada keteladanan yang unggul. Ya, bagaimana menghayati dan mewujudkan nilai-nilai Injil itu. Nah, di sini kita diutus untuk menjadi garam dan terang dunia, ya. Jadi, bagaimana menjadi saksi di tengah masyarakat adalah dengan menjadi garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Nah, menjadi saksi di tengah masyarakat itu juga berarti seperti garam. Garam mengasinkan makanan, maka murid Kristus harus mampu mengasinkan masyarakat. Ya, ini memang tidak mudah, tetapi paling tidak kita selalu berusaha, ya. Hal ini berarti mampu membuat suasana kehidupan masyarakat lebih enak dirasakan. Seperti garam yang berguna untuk mencegah kebusukan, maka murid-murid Kristus juga harus mampu mencegah terjadinya kebusukan-kebusukan dalam masyarakat. Ya, mungkin secara sederhana, ya, kita berpikir Anda sebagai remaja atau Anda sebagai OMK, ya, Anda sebagai pelajar, kebusukan dalam masyarakat, misalnya kebusukan di sekolah itu seperti apa? Contohnya Anda menyontek waktu ulangan. Itu kebusukan yang harus dicegah. Jadi sebagai garam, Anda harus mencegah terjadinya kebusukan itu. Memfitnah teman, membuli teman, atau mungkin dalam skup yang lebih besar di masyarakat itu misalnya adalah para koruptor, kemudian penjahat, ya, orang yang mencuri gitu ya, kemudian menipu dan lain sebagainya. Itulah kebusukan-kebusukan dalam masyarakat, ya. Jadi sebagai garam, Anda diutus untuk menjadi saksi Kristus, menjadi murid Kristus yang selain membuat suasana kehidupan yang enak dirasakan, juga mencegah terjadinya kebusukan-kebusukan. Ya, itu. Nah, kemudian dalam Injil Matius bab 13 ayat 31-35 dikatakan bahwa untuk menjadi saksi di tengah masyarakat itu kita harus seperti biji sawi dan ragi. Kita akan membaca perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, mari kita lihat bersama. Ternyata menjadi saksi di tengah masyarakat itu juga bisa diumpamakan seperti ragi. Tadi kita sudah membaca dalam Injil Matius tadi, seperti ragi yang baik mutunya, walau sedikit mampu mengubah adonan tepung menjadi mengembang. Demikian pula kehadiran murid Yesus, walau sedikit tetapi bila bermutu, akan mampu mengembangkan kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang baru dan berkembang. Ya, artinya di sini bahwa walaupun kita minoritas, tetapi kita harus menunjukkan keteladanan yang baik, yang bermutu, sehingga dapat mengembangkan kehidupan masyarakat di sekitar kita. Jangan jauh-jauh lah. Yang pertama mungkin dalam keluarga kita dulu, lalu kemudian di tengah-tengah teman di sekolah dan di masyarakat di mana kita tinggal. Ya, jadi harapannya dengan menjadi ragi yang baik dan bermutu, ya, berarti kita mampu mengembangkan hidup bermasyarakat, ya, dengan melalui sikap dan tindakan kita yang menunjukkan kasih keteladanan Kristus di tengah masyarakat. Itu akan mengembangkan kehidupan, ya. Nah, saya rasa sebagai penutup, ya, Anda harus tahu bahwa dunia membutuhkan orang-orang yang tidak bisa dibeli,
yang perkataannya bisa diandalkan, yang lebih menghargai karakter daripada kekayaan, yang mempunyai pendapat sendiri dan berkemauan keras. Di sini bukan berarti keras kepala, tetapi kita memiliki pendapat kita sesuai dengan keteladanan Yesus, dan kita berusaha untuk mewujudkan yang baik, mau berusaha pantang menyerah. Itu berarti kemauan keras. Kemudian, dunia membutuhkan orang-orang yang lebih besar dari jabatannya, yang tidak gentar untuk mengambil resiko. Dunia juga membutuhkan orang-orang yang jujur terhadap soal-soal yang kecil maupun yang besar, yang tidak mengadakan kompromi dengan yang jahat, yang tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri, yang tidak mengatakan bahwa mereka melakukan sesuatu karena tiap orang melakukannya, ya. Jadi dunia membutuhkan orang-orang yang mereka melakukan berdasarkan nilai dan kebenaran dari Allah, bukan karena orang melakukannya lalu saya ikut melakukannya. Dan dunia juga membutuhkan orang-orang yang setia kepada kawan-kawannya dalam keadaan susah dan senang, yang tidak percaya bahwa kelicikan, keras kepala, dan tipu muslihat adalah cara-cara untuk mencapai sukses. Dunia membutuhkan orang yang tidak malu dan takut untuk berpegang pada kebenaran meskipun tidak populer, dan dunia memerlukan orang-orang yang tidak berkata tidak dengan tegas meskipun seluruh dunia berkata ya. Dalam arti di sini berkata tidak pada yang tidak benar, ya, tidak baik dan tidak benar, yang melanggar perintah Allah, ya. Kita harus berani berkata tidak, ya. Tetapi kita harus berani berkata ya untuk hal yang baik dan benar yang berada di jalan Allah. Inspirasi ini berasal dari sebuah buku judulnya Angin Barat Angin Timur. Ya, ini adalah kumpulan cerita bijak halaman 152. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah termasuk dalam kriteria di atas? Ya, orang-orang seperti apakah saya? Marilah kita bersama-sama mewujudkannya, ya, menjadi saksi di tengah masyarakat. Ketika menerima sakramen penguatan, berarti kita diutus untuk menjadi saksi di tengah masyarakat dengan Roh Kudus yang istimewa yang akan kita terima. Baik, demikian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tetap sehat, tetap aman, tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.